Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudaraku, kembali kita jumpa dalam program Wanita Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pimpinlah saya menyampaikan pesan-Mu. Urapi saya dengan Roh Kudus, agar hanya pesan-Mu yang saya sampaikan, nasihat-Mu yang saya sampaikan. Berbicaralah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, pasti saudara menghadapi masalah. Setiap orang punya masalah. Dan biasanya ketika kita menghadapi masalah, kita membutuhkan pembela. Apalagi kalau saudara di pihak yang lemah, ya, di mana saudara merasa tidak ada yang membela saudara, saudara membutuhkan pembela. Tahukah saudara bahwa Tuhan pasti membela? Pasti membela kalau kita minta pembelaannya. Nah, masalahnya banyak orang tidak berani percaya ada Allah yang hidup, Allah yang bisa membela. Dan tidak tahu bagaimana memenuhi kondisi di mana seseorang layak dibela Tuhan. Itu masalahnya. Ya. Ini akan menjadi berkat bagi saudara. Berkat yang akan mengubah hidup saudara. Ada satu pernyataan yang ditulis oleh pemazmur dari Mazmur pasal 22 dari ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang pertama saya hendak kemukakan bahwa ada saat di mana kita seakan-akan tidak dipedulikan Tuhan. Seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Seakan-akan Tuhan tidak peduli kita. Keadaan seperti ini pasti dialami oleh setiap orang. Setiap orang percaya maksudnya termasuk saya. Menghadapi saat-saat seperti ini. Ya, saya juga mengalami keadaan di mana saya merasa bahwa Tuhan tidak memperdulikan saya. Pada saat-saat seperti itu kita merasa tidak memiliki siapa-siapa dan kita merasa Tuhan tidak membela kita juga. Sebenarnya saat seperti itu justru saat kita belajar menaruh percaya kita kepada Tuhan. Justru saat-saat di mana kita merasa Tuhan tidak di pihak kita, Tuhan tidak membela kita, bahkan meninggalkan kita. Justru saat itulah kita belajar mempercayai Allah yang tidak kelihatan. Pasti ada saudara-saudara yang sekarang ini ada di lembah kekelaman. Pasti. Saudara bertanya-tanya, mengapa Tuhan seakan-akan tidak peduli? Saudara sudah berdoa, datang ke gereja, mungkin juga sampai puasa, tapi Tuhan seakan-akan tidak peduli. Percaya saudara-saudara bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang pasti menolong. Hanya saya mengajak saudara untuk tidak berhenti, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-56, Mazmur 22,
ditulis, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Yaitu nenek moyang kami yang percaya. Artinya dia sudah melihat kejadian nenek moyang bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan sehingga tidak dipermalukan. Tetapi aku, kenapa aku seakan-akan diperlakukan beda? Kalau nenek moyangku mendapatkan perhatian begitu istimewa dari Allah, tapi kenapa seakan-akan kepadaku Tuhan tidak memperlakukan hal yang sama? Tetapi puji Tuhan, pemazmur berkata, kepadamu aku percaya. Tetap aku menyerahkan kepada Tuhan hidupku ini. Saudara, satu lagu yang saya tulis ya, yang kalimat depannya begini, saudaraku, ya. Kadang kau tak nyata, Tuhan tidak muncul, seakan tiada, seakan tidak ada. Saat ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan, kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Ini bagian depannya kira-kira begitu ya. Ini gambaran dari pengalaman hidup. Dan saudara, kalau saat ini sedang menghadapi keadaan seperti ini, saudara, coba tetap berseru-seru kepada Tuhan. Ini pemazmur menunjukkan keadaannya yang begitu parah. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendiku. Terlepas dari sendiku. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Saudara, coba betapa pedihnya pengalaman hidup seperti ini. Dan ternyata saudara, orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak selalu ya mengalami keadaan baik. Ini keadaan yang tidak baik. Lalu pemazmur berkata, tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkan aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Jadi saat-saat di mana Tuhan seperti membuang kita, Tuhan seperti tidak peduli kita, Tuhan seperti tidak membela kita, jangan berhenti berseru. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Ya. Syukur ya, kalimat ini luar biasa yang terakhir, Engkau telah menjawab aku. Ini luar biasa saudara-saudara. Tuhan pasti menolong orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Bagi saudara yang sekarang ini dalam keadaan seperti pemazmur, saudara benar-benar kecewa terhadap keadaan.
Dan biasanya kalau sudah kecewa terhadap keadaan, nanti merembet kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memperlakukan aku seperti ini? Orang tidak begitu amat ya, keadaannya tidak sesulit saya. Padahal mereka tidak bergereja dengan sungguh, mereka bukan orang Kristen yang baik. Mereka bahkan mungkin di mata saudara hidup tidak benar atau jahat. Tapi Tuhan rasanya lebih memperdulikan mereka. Nah, ini mengecewakan saudara. Tapi saya beritahu bahwa ternyata bukan Anda sendiri yang mengalami itu. Abraham harus keluar dari Ur Kasdim. Abraham akan mendapatkan negeri yang Allah tunjukkan. Abraham tidak pernah melihat negeri itu sampai meninggal dunia. Coba. Ternyata saudara, negeri itu langit baru, bumi baru. Nah, kalau langit baru, bumi baru, ya berarti tidak ada di bumi ini. Pantas di dalam Ibrani 11 mengatakan, dari jauh Abraham melambai-lambaikan. Oh, rupanya bukan di bumi ini, tapi di langit baru, bumi baru. Nanti, saudara. Oh, ternyata di langit baru, bumi baru nanti. Tapi Abraham apa kecewa? Tidak pernah ditulis Abraham percayanya surut dan menjadi kecewa. Bahkan seperti yang sering saya kemukakan, 1/4 abad Abraham menunggu anaknya lahir. Di mana hari sudah makin gelap, ibarat waktu sudah senja bagi Abraham. Ya. Sarah sudah mati haid dan seterusnya. Keadaan yang tidak mungkin bisa terwujud. Padahal Allah berjanji akan memberikan anak sebanyak pasir di lautan dan bintang di langit. Tapi satu pun Abraham tidak punya anak. Dia menunggu anak itu hampir 1/4 abad, ya, 1/4 abad. Apakah Tuhan mempermalukan Abraham? Tidak. Tidak. Tuhan menjawab. Ini kalimat yang membahagiakan ya. Di ayat 21, Engkau telah menjawab. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Tidak ada pergumulan yang jika kita bawa kepada Tuhan, Tuhan masa bodoh dan tidak peduli. Tidak ada. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti membela. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, apa masalah saudara? Di mana saudara membutuhkan Tuhan atau pembelaan Tuhan? Saya mengajak saudara untuk mempercayai Allah yang hidup. Allah yang nyata. Allah yang pasti membela. Tetapi masalahnya sekarang, saudara-saudara, apakah saudara layak dibela Tuhan? Itu masalahnya. Apakah saudara layak dibela Tuhan? Tentu Tuhan tidak akan membela orang sembarangan yang hidup untuk dirinya sendiri, untuk kesukaan, kebahagiaan, harga diri, prestisnya sendiri. Kalau Tuhan membela orang-orang seperti itu tanpa batas, itu berarti Tuhan dilecehkan. Tuhan direndahkan. Iya. Orang layak dibela Tuhan yang pertama, kalau orang itu membela Tuhan. Tuhan membela orang yang membela dirinya. Ya. Bagaimana saudara hidup untuk diri sendiri, egois, semua juga untuk diri sendiri, lalu minta dibela oleh Tuhan. Wah, Tuhan jatuh harga, Tuhan bisa menjadi ya bawahan, saudaraku. Tuhan tidak menghendaki itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh mau melayani Tuhan.
Hanya orang yang membela Tuhan yang dibela oleh Tuhan. Orang yang tidak membela Tuhan tidak layak dibela oleh Tuhan. Pasti Tuhan membela saudara. Tidak bisa enggak. Pasti. Kalau saudara membawa masalah saudara kepada Tuhan, pasti Tuhan membela. Pasti. Masalahnya saudara ini hidup untuk siapa? Kalau saudara hidup untuk diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, Anda tidak layak dibela. Sebab berarti saudara menguasai Tuhan. Seakan-akan Tuhan melayani saudara. Oh, kalau untuk orang Kristen baru yang belum mengerti, Tuhan bisa toleransi. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah. Ini belum mengerti dia. Tapi kalau Kristen sudah dewasa seperti saya ini, sudah sekian puluh tahun jadi Kristen seperti saudara, sudah belasan bahkan puluhan jadi orang Kristen, tidak bisa Anda mau memanfaatkan Tuhan untuk membela saudara. Tidak bisa. Saudara harus membela Tuhan, maka Tuhan membela saudara. Nah, ini rahasia penting yang harus orang-orang ketahui, saudara. Karena banyak orang tidak tahu bagaimana mestinya hidup di dalam pembelaan Tuhan itu, saudaraku. Iya, orang suka-suka hidup. Lalu ketika ada masalah datang kepada Tuhan, tolonglah Tuhan, belalah aku. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang yang dibela Tuhan itu orang yang membela Tuhan. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita membela Tuhan? Kan Tuhan tidak kelihatan, gimana bela dia? Caranya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang Tuhan kasih. Sebab kalau kita melihat hari ini, saudara, kuasa kegelapan itu bermanuver begitu hebat. Bermanuver begitu hebat, mempengaruhi. Waduh, dunia yang jahat ini luar biasa, saudaraku. Mengerikan. Sangat mengerikan, saudaraku. Bagaimana manusia di kondisi tidak percaya akan Allah, lalu bertubi-tubi menghadapi masalah, lalu merasa Tuhan ini kok tidak hadir, Tuhan kok tidak ada, kecewa, lalu meninggalkan Tuhan. Kalau hari ini kita lihat ada orang-orang nggak ke gereja, tidak ke gereja, itu bisa diantaranya orang-orang yang unjuk perasaan, demo. Tuhan kok di demo, nggak mau ke gereja, percuma. Tuhan jahat. Saudara, jangan begitu. Justru di sini Tuhan mau mengajar kita untuk belajar memiliki hidup yang benar. Bela pekerjaan Tuhan. Bela Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memiliki kondisi yang bisa dibela oleh Tuhan? Kalau kita menyenangkan Dia dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Sebenarnya orang tidak perlu minta tolong Tuhan, Tuhan tolong, saudara. Seperti anak kita punya masalah, tidak pernah kita biarkan. Punya masalah, belum cerita, orang tua tahu, membantu. Atau tanya, kamu ada apa ya nak? Apa yang bisa papa bantu? Pasti. Jadi masalahnya kita sendiri tidak hidup menyenangkan Dia. Kalau kita menyenangkan Tuhan, aduh, Tuhan tidak mungkin tidak bela saudara. Ingat orang-orang Kristen yang dianiaya Paulus, yang tadinya namanya Saulus. Ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, dia mencoba menemui atau menemukan orang-orang Kristen. Dia siap membantai mereka. Tetapi di tengah jalan, jebret, Tuhan datang. Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Saulus tanyalah, siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Wow. Jadi menganiaya orang percaya seperti menganiaya Tuhan. Itu pembelaan Tuhan, saudara. Nah sekarang pertanyaannya untuk saudara. Saudara berbuat itu tidak untuk Tuhan. Itu masalahnya.
Yang pertama layani Tuhan, yang kedua hidup suci. Hidup suci, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Allah pasti bela, saudara. Saudaraku sekalian, ini. Lindungi aku, Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Lindungi aku, Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Engkau perlindunganku, perlindunganku. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Lindungi aku Tuhan. Lindungi aku Tuhan. Jangan berhenti ya saudaraku. Jadi yang pertama, bela Tuhan. Hidup suci, saudaraku. Lalu yang ketiga, waduh ini kalau saudara bisa lakukan ciami. Jadikan Tuhan kebahagiaan saudara. Sampai saudara berani berkata, Tuhan, kalaupun masalah ini tetap seperti ini, Engkau tidak tolong, aku tetap mencintai Engkau. Aku tetap mencintai Engkau. Aku tetap mencintai Engkau. Dan aku tetap menghormatimu. Kalau sampai begini, waduh saudara. Tuhan tidak mungkin tidak campur tangan turun dalam hidupmu. Tidak mungkin. Jadi ketika saudara menjadi kekasih Tuhan, Tuhan pasti melindungi saudara secara istimewa. Ketika Tuhan saudara hormati, saudara hargai, saudara cintai, Allah mencintai saudara. Waduh, menjadi kekasih Tuhan itu luar biasa. Saya sering doa tengah malam atau dini hari jam 2, jam 3. Jadi kalau saya bangun mau tidur lagi sulit, saya berlutut dulu, saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau. Aku hanya ingin menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan. Aku hanya ingin menjadi anak kesukaan-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saya berdoa itu saudara. Saya tahu kalau saya menjadi kekasih Tuhan. Tidak ada yang perlu saya takutkan. Kalau aku menjadi kekasih Tuhan, tidak ada yang perlu saya takutkan. Tidak ada. Jadi sekarang kalau saudara menghadapi masalah-masalah besar, orang yang memusuhi saudara jauh lebih kuat, jauh lebih besar. Percaya Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Dia lebih kuat dari segala-galanya. Jadi saudara jangan takut. Ketika saudara menjadi kekasih Tuhan, Tuhan pasti membela saudara. Tidak mungkin Tuhan membiarkan saudara dipermalukan. Tidak mungkin. Saya bicara ini bukan sekedar teori saudara. Karena saya juga mengalami begitu banyak masalah yang saya hadapi. Beban-beban yang saya hadapi. Tapi saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi sekarang saudara belajar bergantung ke Tuhan. Doa pribadi itu penting sekali. Ungkapkan masalahmu sedetail-detailnya. Lalu serahkan di dalam tangan Tuhan. Apa yang rasanya tertutup, semua buntu yang saudara hadapi, tembok. Tuhan bisa menghancurkan tembok tersebut. Lagu ini juga saya tulis pada waktu saya dalam kesesakan.
Kalau jemaat punya masalah datang ke pendeta, gembala sidang, atau gembala senior. Tapi saudaraku sekalian, kalau saya punya masalah, saya mau datang kemana? Dari jurang yang dalam, ku berseru kepadamu ya Bapa. Dalam berat kesesakanku, ku menaruh harap kepadamu Bapa. Angkatlah aku, pertolongan datang hanya darimu. Kasih setiamu kekal Bapa, tak pernah meninggalkan diriku. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Saudara, puji Tuhan ya, saya sudah diberi Tuhan umur panjang ya. Jadi dengan panjangnya umur saya ini, saya melewati beberapa tahapan-tahapan hidup. Pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan. Termasuk keadaan di mana seakan-akan Tuhan tidak peduli. Sampai sekarang lagu, kadang Kau tak nyata. Ya, kadang Kau tak nyata. Sungguh Tuhan seakan tiada. Aduh, saat ku berseru Kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Jadi seperti pemazmur yang tadi saya baca, itu pengalaman hidup saya kira hampir semua orang Kristen. Tapi banyak orang Kristen ketika menghadapi masalah itu kecewa, lalu pergi ke sumber-sumber lain. Celaka itu saudara. Sekarang saudara saya ajak untuk mencari Tuhan. Tiap hari saudara doa jam 5 di Truth ID bersama saya. Itu live. Bukan tapping atau rekaman saudara. Live. Setiap pagi saya harus bangun jam 3, setengah 4, jam 4 atau 4 lebih. Supaya jam 5 tepat saya sudah ada di depan kamera. Aduh. Tetapi saya tahu itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Saya menikmatinya. Karena saya membutuhkan Tuhan. Hanya Dia penolong saya. Masalah saudara banyak. Tapi belum tentu lebih banyak dari saya. Masalah saudara besar. Bisa
Tapi masalah saudara belum tentu lebih besar dari masalah saya. Masalah saya banyak dan besar, saudara. Tapi justru di tengah-tengah masalah yang besar seperti ini, bahkan kadang-kadang Tuhan seperti tidak peduli. Saya memandang Tuhan. Aku mempercayai Tuhan. Dan saya melihat bagaimana tahap demi tahap Tuhan buka jalan. Tahap demi tahap Tuhan tolong. Saya sudah beberapa kali punya masalah sampai tangan saya gemetar. Di tengah malam saya bangun, tangan saya begini. Aduh Tuhan, tanganku gemetar. Benar saudara, benar sampai gemetar. Wow, besar banget nih. Tapi saya bisa melewati. Dan kalau menoleh ke belakang, saya berpikir hebat ya. Bagaimana Tuhan, bagaimana cara Tuhan membebaskan dari masalah ke masalah. Kesimpulannya, Tuhan membela. Kesimpulannya, Tuhan membela. Sampai saya tulis lagu ini, saudaraku. Ini lagu juga lahir dari pengalaman ya. Sampai saya tulis lagu ini, saudara. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah, tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Ya, puji Tuhan, saudara. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Saya membuktikan Tuhan membela. Mungkin kau teraniaya oleh mertua, oleh suami, oleh istri, oleh atasan, dan engkau tertindas. Engkau tidak lihat secercah cahaya pun. Engkau tidak melihat pertolongan dari manapun. Tuhan membela. Tetapi jangan lupa, hiduplah dalam pembelaan kepada Tuhan juga. Bela pekerjaannya. Hidup suci. Jangan menyakiti hati Tuhan dengan dosa. Yang ketiga, cobalah jadikan Tuhan kebahagiaanmu satu-satunya. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengurapi ini untuk kami semua. Engkau yang membela kami. Kalau kami membela pekerjaan-Mu. Kalau kami hidup suci, Tuhan. Dan menjadikan Engkau satu-satunya kebahagiaan. Maka kami menjadi kekasih-Mu. Dan Tuhan pasti membela kekasih-kekasih-Mu. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.